Sahabat Duren, yang menarik dari keadaan kebun durian kita yang berada di belakang saya ini adalah kontur tanahnya. Kontur tanahnya yang menahan air. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Sahabat Duren, ini adalah kebun durian Musangking Gunung Perak. Dalam berkebun durian, kita harus memperhatikan kontur tanah. Kontur tanah menggambarkan bentuk dan struktur permukaan tanah, termasuk lembah, bukit, dan pegunungan. Di kebun Musangking Gunung Perak, beberapa kontur tanahnya itu ada yang seperti menahan air. Bukan lembah ya, tapi dia sedikit menahan air. Sahabat Duren, saya berada di salah satu titik lokasi kebun kita, di kebun Musangking Gunung Perak. Apa yang menarik dari keadaan di depan kita ini? Sahabat Duren, yang menarik dari keadaan kebun durian kita yang berada di belakang saya ini adalah kontur tanahnya. Kontur tanahnya yang menahan air. Jadi sering terperangkap air di lokasi ataupun titik lokasi di belakang saya ini, ya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah berbagai informasi kepada kawan-kawan pekebun durian yang lain adalah air itu penting untuk tanaman durian. Tapi air itu jangan sampai terperangkap ataupun menggenangi pokok durian kita. Air itu dibutuhkan kalaupun misalnya di musim hujan, ya. Ada tempat-tempat tertentu yang rendah. Air itu harus tuntas dia, ya. Maksudnya adalah perlunya kita membuat saluran-saluran ataupun parit-parit pembuangan air untuk mengantisipasi tidak terperangkapnya air di lahan kebun durian. Nah, jadi kalau misalnya air banyak terperangkap, ini juga kita alami di awal-awal kita menanam. Itu kondisi tanaman di sekitarnya maksudnya itu pertumbuhannya tidak maksimal, ya. Bahkan cenderung kerdil. Nah, ini coba sahabat Duren lihat beberapa tanaman durian kita di kebun Musangking Gunung Perak jika dibandingkan dengan yang di sebelahnya, ya. Selain memang dia kecil, karena mungkin beberapa titik juga itu ada yang mengalami kematian, kemudian kita sisip sehingga dia kelihatan juga kecil dibandingkan yang lain. Artinya adalah di lokasi ini, di lokasi yang berada di belakang saya ini, pada saat bersamaan menanamnya dengan yang lain, di sini ada yang mati sehingga harus disisip. Kenapa mati? Nah, inilah yang tadi saya sebutkan. Air itu tidak boleh menggenangi kebun durian kita. Dia harus segera dibuang ataupun dialirkan pasca musim hujan. Karena kalau misalnya ada air terperangkap di kebun, pengalaman kita di sini pertumbuhan duriannya tidak bisa maksimal. Nih, bisa jadi nanti pH-nya akan rendah. Jadi keasaman tanahnya itu tinggi. Kalau misalnya pH tanah di kebun durian itu rendah, maka akar durian tidak akan mampu menyerap unsur-unsur hara yang ada di tanah tersebut. Walaupun kita berikan pupuk, ya, pupuk kimia maupun pupuk organik, cair maupun padat, ya, akar akan kesulitan. Kenapa? Karena keasaman tanah tadi menyebabkan unsur-unsur hara itu susah
ditarik, ya. Dia banyak terikat karena keasaman tanah itu tinggi. Nah, mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi, kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kita membangun parit ataupun kanal-kanal pembuangan seperti ini, ya, sehingga pada saat musim hujan itu bisa mengalir airnya. Ada kanal-kanal yang kita bangun sepanjang ini, ya, parit pembuangannya ke sana sehingga airnya itu bisa mengalir keluar sana. Nah, ini dia nih. Ini parit pembuangannya. Nah, ini hasil beberapa pokok durian kita yang dekat dengan air yang terjebak. Dia cenderung tidak maksimal pertumbuhannya, cenderung kerdil. Nah, ini juga setelah kita berikan kanal-kanal dia mulai sehat, ya. Nih, ini yang mau saya berbagi dengan kawan-kawan semuanya, pengalaman kita di kebun durian Musangking Gunung Perak ataupun NKGP. Jadi di sana itu sudah ada parit-parit pembuangan ataupun kanal-kanal pembuangan yang kita bentuk sehingga pada saat musim hujan air itu tidak terjebak. Ini juga seperti ini, ya. Ini juga harus kita perhatikan mengenai pembuangan airnya. Sahabat Duren, demikian berbagi saya tentang antisipasi genangan air di kebun durian. Artinya kita harus waspada dan hati-hati apabila ada genangan air di sekitar kebun durian kita. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan daripada pokok durian kita. Begitu ada air, harusnya kita siapkan kanal-kanal pembuangan agar kondisi tanah di sekitar pokok durian kita itu cocok, apakah itu pH-nya, kelembapannya, sehingga pokok durian kita bisa tumbuh subur, ya. Sahabat durian, terima kasih sudah nonton. Saatnya kita berbagi tiada henti, ya, sesama pekebun durian. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you, bye-bye.